Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i syuhada ila al-mukhlisina alladziina ta'allamu wal jami'a Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Surah Toha 105 tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang keberadaan orang-orang musyrik Makkah yang berkata sekaligus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kutip, mereka akan bertanya kepadamu dalam kurung Nabi Muhammad tentang keberadaan gunung-gunung besok di hari kiamat, titik koma, apakah masih ada ataukah menjadi hilang, autazul, tanda tanya. Maka Allah pun memerintahkan Nabi untuk menjawab atas pertanyaan itu, bahwa Allah Tuhanku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut
dengan sehancur-hancurnya. Dengan sehancur-hancurnya dari tempatnya masing-masing. Dari tempatnya masing-masing. Dari tempatnya masing-masing. Itu istilah kutip. Tafsir Munir. Menurut tafsir Munir, pertanyaan yang diajukan oleh kaum musyrik Makkah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan gunung-gunung itu adalah sebuah pertanyaan. Dengan maksud menghina, ala sabilil istihza, dengan maksud menghina. Dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan mengandung pelecehan. Naudzubillah min dzalik. Jadi fenomena berkata yang tidak baik, fenomena kelihatannya tanya tapi sesungguhnya menghina, itu juga diajarkan dalam Al-Quran. Ini termasuk dalam seni bahasa atau dalam ilmu balaghah masuk kaidah. Terus di saat itulah Allah memberitahukan. Di saat itulah Allah memberitahukan kepada Nabi dengan menjelaskan bahwasanya semua gunung-gunung di bumi ini, akan berubah menjadi seperti pasir, dari segi hancur leburnya, dan kemudian akan terbang dengan sebab hembusan angin. Ya, jadi kontribusi tafsir Munir adalah memberi catatan pertanyaan ini kontennya adalah konten menghina, kontennya adalah ngeprank lah sekarang. Terus kemudian menurut tafsir itu yang melakukan pertanyaan kepada baginda Nabi ini, adalah
sekelompok orang dari Bani Saqif, dari Bani atau suku ya, dari Bani atau suku Saqif tentang bagaimana keberadaan gunung-gunung dunia ini, tentang bagaimana keberadaan gunung-gunung di dunia ini besok di hari kiamat. Bahwa Nabi pun menjawab, gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Tuhanku Allah. Gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Tuhanku Allah. Ya. Dengan kehancuran seperti pasir-pasir, dengan kehancuran seperti pasir-pasir yang bertebaran, setelah ditiup angin. Ya, ini 105 selesai. Sekarang dilanjut 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadruha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta. Fayadar mongko ninggalake sapa Allah ha ing aljibal qan hale ingkang rata datar, sof-sofan kang podo rata dan sama, sof-sofan kang podo sama, mustawiyan tegese kang podo. Ini 106 ya. Lanjut 107. Latar ora ningali sira, engkau tidak melihat fiha ing dalam jibal, ora ningali iwajan ing kedoan ya, tempatnya kedok atau ya, jadi enggak harus tapi berlubang, tidak akan melihat bentuk lubang, berarti apa? Lembah, tidak ada lembah-lembahnya. Itfadon ya, itkhofadon tegese kedoan, wala amtal lan ora geneng itu tanah yang menjulang, genengan galeng ya. Jadi kalau kita ini di sawah itu kan ada pematang sawah yang pinggir itu lewat, itu kan di atas ya. Jadi itu amtal. Irtifaan tegese kang munggah, jadi tidak ada yang ya cekung di bawah kedoan, dan juga tidak ada yang di atas atau cembung, jadi rata gitu. Wala amtal lan ora kang munggah atau geneng tadi. Surat Toha 106 dan 107.
Serjalan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan gunung-gunung tersebut, meninggalkan gunung-gunung tersebut dalam keadaan rata dan datar. Dalam keadaan rata dan datar. Gitu ya. Ini besok di hari kiamat. Gitu ya. Sekarang 107. Engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan melihat lagi gunung-gunung itu. Engkau tidak akan lagi melihat gunung-gunung itu engkau tidak akan lagi melihat gunung-gunung itu ya. Ada yang rendah, ada yang rendah seperti lembah, dan tidak ada lagi yang menjulang, dan tidak akan lagi ada yang menjulang ke atas. Jadi ini penjelasan. Nanti dalam ilmu bahasa Arab tentu, jika ada pertanyaan, maka jawaban itu disesuaikan dengan pertanyaan. Persis kalau nanti mbak-mbak Kangkang mengerjakan tesis ataupun disertasi, rumusan masalah nomor 1, rumusan masalah dalam bab 1 itu nanti akan diselesaikan dalam kesimpulan bab 5. Jadi kesimpulan dalam bab 5 itu mengacu pada pertanyaan atau rumusan masalah di bab 1. Ini sebenarnya adalah ilmu yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa dahulu Rasulullah Muhammad SAW ya, ketika beliau dakwah juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan, meskipun ada yang mengatakan ini adalah pertanyaan hinaan, tapi karena penting untuk dijawab, maka tentu dijawab sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi. Ya, dalam ilmu balaghah adalah muqtadal, sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Karena saat itu agama Islam awal mula ketika didakwahkan, banyak sekali yang mempertanyakan dari aspek-aspek ilmiah, dari aspek-aspek ilmu dunia. Jadi Nabi pun menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir musyrik Makkah itu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Kan mereka hanya bertanya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang keberadaan gunung. Kan hanya keberadaan, bagaimana keberadaan gunung. Tapi Nabi jawabnya, atau Allah mengajarkan Nabi dengan jawabnya adalah 3 ayat ini. 105 gitu kan, 106, 107. Pertanyaannya 1 tapi dijawab dengan 3. Nah ini artinya apa? Satu pertanyaan ini mengandung 3 variabel. Bagaimana itu ya, tentang bagaimana fisiknya, bagaimana bentuknya, bagaimana keberadaannya gitu. Maka dalam filsafat, pertanyaan bagaimana ini adalah pertanyaan yang mengandung ya, pertanyaan ranah
ya, epistemologi, sumber pengetahuan. Ya, mohon maaf ya, yang ada yang masih SLTP dengerin aja dulu. Ya, jadi ini ranahnya adalah ranah filsafat. Bagaimana kalau menanyakan bagaimana keberadaan gunung, maka bagaimana ini adalah filsafat, ilmunya adalah ranah epistemologi. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, filsafat ilmu itu ada 3 ranah, ontologi, itu ya, epistemologi, aksiologi. Nah, pertanyaan ini ranahnya adalah ranah epistemologi. Bagaimana? Nah, bagaimana ini variabelnya 3. Ya, gunung itu bentuknya, itu ya. Terus kemudian keberadaannya, terus kemudian akhirnya kayak apa? Bentuknya tidak lagi menjulang tinggi, gitu ya. Terus keberadaannya adalah rata, dan akhirnya endingnya adalah pertebaran. Satu pertanyaan dari orang musyrik Makkah, atau dalam satu riwayat adalah salah satu kabilah Bani Sakit menanyakan tentang ini. Nabi menjawab, atau Allah tepatnya memberikan jawaban untuk disampaikan oleh Nabi dengan 3 ayat. 105, 106, 107 adalah jawaban dari pertanyaan Anil Jibali. Ya, mohon maaf ya, ini kalau kita nggak belajar metodologi, tidak belajar ilmu riset, ngapain dibahas sampai detail seperti ini? Teman-teman. Jadi kalau konteksnya kita ini yang rata-rata mahasiswa, jadi sesuaikan. Bahwa artinya ketika Anda bertanya tentang bagaimana, itu pertanyaan kualitatif. Anda harus siap dengan variabel-variabel yang akan ditanyakan. Jadi gunung itu kan gambaran kita sesuatu yang tinggi, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang tidak akan goyah, sesuatu yang akan menetap stagnan. Jawabannya kalau dijawab akan menjadi rata. Setelah rata apa bentuknya seperti pasir, dan akhirnya bertebaran dengan dibawa oleh angin itu sendiri. Nah, saya kira ini kontribusi ya studi kita dalam ulumul Quran adalah Anda ketika ditanya bagaimana keberadaanmu, alhamdulillah sehat, bisa jadi alhamdulillah dari datang dari rumah sekian. Gimana kabarnya rumah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah keadaannya baik-baik saja. Jadi bagaimana itu pertanyaan filosofis, berat itu sebenarnya. Ya mohon maaf ya, sampai disertasi pun pertanyaan bagaimana itu masih relevan, karena masuk ranah filsafat epistemologi. Terus dilanjut. Satu 106, 107. 106 tafsir dikasih. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan bumi yang asalnya ada gunungnya itu, membiarkan bumi yang asalnya ada gunungnya itu menjadi satu hamparan, bisatan wahidan, menjadi satu hamparan yang rata, al-mustawi minal ardh. Jadi al-qa ini adalah al-mustawi minal ardh. Menurut salah seorang mufassir, wakila, keberadaan bumi itu besok di hari kiamat sudah tidak ada lagi satupun tanaman yang tumbuh. Alladzi la nabata fi, yang sudah tidak ada lagi tanaman yang tumbuh.
titik 107. Engkau orang yang bertanya, engkau orang yang bertanya tidak akan lagi melihat bumi. Engkau orang yang bertanya, engkau orang yang bertanya tadi ya, tidak lagi melihat bumi itu di hari kiamat kelak. Di hari kiamat kelak. Adanya lembah dan tidak ada lagi dataran tinggi. Tidak ada lembah dan tidak ada dataran tinggi. Sehingga bumi benar-benar rata menjadi satu. Sehingga bumi benar-benar rata menjadi satu. Gitu. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Ini adalah pendapatnya sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ikrimah, dan lain sebagainya. Banyak ini. Menurut Tafsir Munir, menurut Tafsir Munir, setelah gunung-gunung dihilangkan dari muka bumi, setelah gunung-gunung dihilangkan dari muka bumi, maka bumi itu pun ditinggalkan dalam keadaan rata dan mendatar, yang tidak ada tanaman sama sekali. Yang tidak ada tanaman sama sekali. Titik. 107. Engkau pun tidak akan melihat bumi. Engkau pun tidak akan melihat bumi dalam keadaan berlembah dan tidak ada dalam keadaan berbukit. Titik. Ini deskriptif ya. Jadi ayat ini mengajarkan tentang bagaimana menceritakan sesuatu itu, ada yang dalam bentuk narasi, ada yang dalam bentuk deskripsi, penggambaran. Jadi ayat ini bentuknya adalah deskriptif atau menggambarkan dari keadaan awal hari kiamat tentang bumi ini. Jadi bumi ini besok di hari kiamat keadaannya itu 105, 106, 107. Ya maka kita menjadi paham ya, kenapa bumi itu sungguh menangis. Dalam riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, menangis ketika kepala kita tempelkan ke bumi untuk sujud, kemudian kita angkat, itu bumi nangis. Kenapa? Kenangan terindah bumi ini ya ketika
bumi ini kita gunakan untuk sujud. Karena tahu bumi suatu saat akan hancur lebur, tidak ada lagi keramik, granit seperti yang kita duduki ini. Sudah tidak ada lagi karpet permadani apapun yang menjadi simbol kemewahan dunia, sudah tidak ada lagi. Dan itu berarti sudah tidak ada lagi orang sujud kepada Allah, sudah tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah. Maka pastikan Anda ketika sujud itu pahami betul filosofi sujud. Satu sisi dalam Fathul Mu'in kita diajarkan untuk bagaimana tidak sombong, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Kepala yang biasanya taruh di atas disuruh untuk diletakkan di bawah, nempel setara dengan kaki. Itu filosofi dalam Fathul Mu'in atau dalam kajian fikihnya. Nah, dalam kajian lebih lanjut dari itu, dari segi aspek hubungan antara kita dengan alam, bumi itu sangat senang jika bumi itu kita gunakan untuk bersujud, untuk beribadah secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kayak apa senangnya ada keramik, granit yang dijadikan orang untuk sholat, dijadikan orang untuk membaca Al-Quran, dijadikan orang untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dan itu juga disampaikan oleh Abu Bakar Safo dalam meriwayatkan sebuah riwayat bahwa inilah tempat-tempat yang akan menjadi saksi besok kita di hari kiamat, akan berbicara di hadapan Allah untuk menyatakan bahwa tempat-tempat seperti inilah tempat yang menjadi saksi kita melakukan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pahami betul ya kenapa di rumah kita harus membuat desain rumah yang di situ rumah harus ada tempat untuk beribadah kepada Allah. Ya musola-musolanan lah, tempat khusus untuk sholat. Jadi harus ada desainnya seperti itu. Sehingga maknanya adalah itulah yang menjadi pengingat kita bahwa ini akan hancur, ini akan rusak, ini akan rata, sudah tidak ada lagi tingkat, sudah tidak ada lagi kemewahan-kemewahan, yang ada adalah datar. Tidak ada tanaman, tidak ada kemewahan sama sekali. Dan bumi saat itu sudah tidak punya kesempatan untuk digunakan ibadah lagi karena sudah selesai, sudah over, sudah game over, sudah out, sudah berhenti, sudah keluar dari konteks kehidupan dunia. Surat Toha 106 107 tafsir Baidowi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bumi, akan menjadikan bumi yang telah diratakan gunung-gunungnya itu dalam keadaan bumi dalam keadaan bumi yang sepi, kholian, yang dalam keadaan sepi dan rata, seolah-olah seperti papan yang lurus mendatar, seolah-olah seperti papan yang lurus, sepi, nggak ada kehidupan, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, nggak ada tanaman, nggak ada tanam-tanaman, nggak ada binatang-binatang lagi. Seperti papan yang lurus, ala sofin wahidin, bentuk papan yang lurus. Ini 107. Engkau tidak akan lagi melihat bumi ini. Engkau tidak akan lagi melihat bumi ini bagian yang
bagian yang rendah dan bagian yang menjulang. Bagian yang menjulang. Tidak antaranya ke dalam maupun tidak ada yang menjulang. 107. 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yattabi'una ad-da'i ila 'iwajalah wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya, kalau saya teringat doa ini, teringat ijazahnya abah saya ketika nanti mbak-mbak kangkang punya anak kecil yang masih bayi ya, di bawah 1 tahun, nangis begitu ya, itu kami yang diijazahkan ayat ini, wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Jadi bayi nangis masih nenek, masih nyusu sama ibunya. Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ini adalah doa yang diijazahkan untuk ndongani cara bahasa keren ini, untuk yang nyuwuk cah cilik yang nangis tanpa sebab, yang bisa diganggu setan, diganggu jin. Ya tentu mohon maaf ya, secara lahiriah ya pempes saya diganti, neneknya sudah tidak habis jatuh, pokoknya tanpa sebab. Karena apa? Ini penting saya sampaikan sebelum mengkaji tafsir 108. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir yang ditulis Imam As-Suyuti, yang dikarai oleh kitab Faidul Qadir, itu diterangkan bahwa jin itu masuk ke dalam rumah kita itu di waktu menjelang maghrib dan sampai maghrib itu sendiri. Maka punten-punten ya, sering kadang saya ributkan mbak-mbak ketika piket wayang maghrib atau keluar masuk rumah, tutup pintunya, tutup, itu sampai teriak-teriak saya. Karena penting, ini bukan masalah rumah digunakan seliwar-seliwar santri. Rumah gunakan seliwar santri ya setiap hari biasa, tapi ini waktu maghrib itu keluar masuk langsung ditutup. Ya siapapun, termasuk Umi ya namanya, tutup sampai kayak bilang gitu. Persoalannya apa? Kalau saya pernah tutup, biar gatek gitu. Dan itu ngomong santri atau santri aja ngomong iman. Yo kadang saya santri lawas yo lupa. Ingat ya. Ini sing ngaji, sing pernah mendalami agama, itu paham. Wayah jin do metu, wayah jin do mlebu rumah. Saat jin masuk rumah ya jam-jam itu, maka dieling-eling. Ngono iki tanggung jawab suami dan istri. Nek bojone istrine pernah ngaji ya mending lumayan. Sing wedok ora tau ngaji, atau ngaji ngantukan, atau sing lanang ora tau ngaji ya bablas. Dibeli jin-jin tok. Ya gitu. Jadi ya ini yang mohon maaf ya saya ingatkan karena ini penting. Ya, jadi tolong nanti kalau menjelang maghrib itu kalau mbak-mbak piket ya keluar masuk sebutuhnya, secukupnya, ditutup bar itu. Jadi barin jeblak pintunya. Karena hadisnya memang seperti itu. Atau lebihnya lewat jendela, lewat pintu. Itu kan ada loster yang lubang-lubang enggak, katanya Nabi pintu. Mereka enggak mau masuk yang kecil-kecil, maunya yang gede. Ya kira-kira begitulah kalau didebatkan pesantren kayak gitu, dibahas masakan gitu. Jadi kesimpulannya ini tolong untuk dijaga rumah seperti itu. Jadi jaga rumah dijadikan pintu saja, tapi dengan ya ilmu yang harus kita pahami. Satu, yang kedua, ini ingat-ingat ya, jin itu ya seneng karo manusia. Sebagaimana kita pun seneng. Cah cilik diseneng jin ya biasa. Entah diajak main, digoda, resikonya ya bisa nangis-nangis dhewe, bisa guyu-guyu dhewe dan seterusnya. Makanya dari itu ya dieling-eling. Mohon maaf ya mbak-mbak nanti sambil nengenin anaknya, kangkang sambil gendong anaknya, ya, sambil disolawati, sambil diwacak-wacake opo. Syukur-syukur nek sing iso ngaji Quran ya kalau terus Quran maksudnya. Ojo demeneng wae jek-jek meneng sambil dibaca-bacain, baca-bacain. Kalau Habib Umar Al-Habib kalau anaknya nangis tanpa sebab tentu nek makan ya dikasih minum,
kasih nasi, kalau mohon maaf BAB ya dicekokin sudah, tidak habis jatuh kepleset tidak, tapi nangis tiba-tiba ya wis, kata beliau ya sambil diurut-urut sambil diurut-urut dadanya atau dilus-lus dadanya dibacakan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Ngono carane. Iki umat Kanjeng Nabi, ngono lho. Iki umat Kanjeng Nabi. Umat Kanjeng Nabi sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sholawat Jibril yang kita amalkan setiap hari itu sallallahu ala Muhammad boleh. Yang kita amalkan habis sisa minimal 10.000 itu adalah sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Israqopo sambil dadanya dilus dari atas ke bawah sallallahu ala Muhammad. Jadi satu arah konsep ini kan sama. Ngono lho. Ben rondo bedane antara sing pernah ngaji karo ora ngaji. Biar ada bedanya yang pernah nyantri sama enggak pernah nyantri. Terus yauma idzin ing dalem iki dina ay yauma idza nusifat al jibal ay yauma ing dalem dinane idza nusifat nalikane den ditabur-taburke nek mono Jawane diururake ditabur-taburke al jibalu apa jibal. Di saat hari di mana gunung itu sudah tidak lagi menjulang kokoh ke atas, tapi menjadi pasir yang rata dan hilang dengan hembusan angin. Yattabi'una podo manut annasu sapa manusa ai annasu tegese sapa manusa. Yattabi'una podo manut sapa manusa ai annasu tegese sapa manusa ba'dal qiyami ing dalem badane ngadeg. Ini kepengen ngerti awak dhewe besok kayak apa Pak ketika kita bangkit dari kubur. Begini nih ayatnya 108 ya. Ba'dal qiyami ing dalem badane ngadeg berdiri minal kuburi saking alam kubur. Start hari kiamat kita bangkit dari kubur, dan apa yang terjadi? Kita akan nurut mengikuti ad-da'iyah ing wong kang undang-undang. Siapakah yang teriak-teriak, yang ngajak-ngajak? Kita nurut, ada seseorang yang manggil-manggil ngajak kita untuk diikuti. Ilal mahsyari maring mahsyar, tempat perkumpulan semua umat manusia. Wa huwa utawi ad-da'i Israfilu iku malaikat Israfil. Jadi malaikat yang jadi komando, malaikat yang jadi komandan untuk mengarahkan semua umat manusia berjalan menuju mahsyar. Kambiur, kajier, preneo, kesini. Nah, kalau dibuat bahasa sosiodramanya begitu. Ya, jadi ad-da'i ini adalah malaikat yang memanggil-manggil seluruh umat manusia setelah bangkit dari kubur untuk menuju mahsyar. Dan yang memanggil itu tidak lain adalah malaikat Israfil menurut tafsir Jalalain. Yuqalu yaqulu hale ngucap sapa ad-da'i halummu padha mrene sira kabeh, kesinilah kalian semua. Halummu padha mrene sira kabeh ila ardhir rahman, maring ila ardhir rahman, maring pertemuan Allah kang maha rahman. Kesinilah untuk melakukan pertemuan dengan Allah yang maha rahman, yang maha rahman. La iwaja, ora ana bengkok iku maujud lahu maring allazi ailit tibaihim tegese krana anute annas. Jadi orang ketika mendengar suaranya malaikat Israfil untuk menuju Allah yakni mahsyar, itu semuanya tidak ada yang belok menggok salah, enggak lurus, satu komando, satu arah. Ai la yaqdiruna tegese ora kuwasa sapa annas. Ai la yaqdiruna tegese ora padha kuwasa sapa annas. Allah yattabi'u
ing yen to ora anut sapa anas. Mereka tidak ada kemampuan daya upaya untuk tidak lain mengikuti seruan malaikat Israfil menuju mahsyar itu. Wa khosya'at lan dadi anteng. Wa khosya'at lan dadi anteng. Ai sakanat tegese anteng. Al aswatu apa sekabehane swara manusa, swarane makhluk ya. Al aswatu apa sekabehane swara, swaranya makhluk minal jinni wal insi lirrahmani maring Allah. Fala tasma'u mongko ora krungu sira. Fala tasma'u mongko ora krungu sira. Sira Nabi Muhammad dan kita semua. Informasi ini untuk Nabi Muhammad dan kita di saat mereka semua umat manusia termasuk kita-kita ini ketika bangkit dari kubur digiring oleh malaikat Israel menuju mahsyar, maka semuanya nurut, tidak ada yang belok-belok. Dan ketika perjalanan menuju mahsyar itu tidak ada suara sama sekali, tidak ada yang kau dengar illa hamsa, angin suara samar. Illa hamsa, angin suara samar. Sudah tidak ada lagi cekikian, sudah tidak lagi cengar-cengir, sudah tidak ada lagi ya. Terus ai-sauta wat-il aqdari, tegese suara telapak piro-piro sikile kuda, sikile apa? Piro-piro sikile onta, telapak kaki onta ketika menginjak itu biasanya les, enggak ada suaranya. Fi naqliha ing dalem mindah aqdar. Jadi suara bekas injakan kaki onta. Ilal mahsyari maring mahsyar. Kasauti akhfafil ibil ini. Kaya suarane telacaan atau telapake piro-piro onta. Fi masyiha ing dalem lakune ibil. Jadi onta itu melakukan jalannya itu halus, jalannya itu sopan, nggak tebak-tebak kayak kuda yang mohon maaf ya, ketemek. Bayang ya, kalau kita lihat film-film padang pasir atau film-film sejarah Nabi itu kan ada kan orang naik onta itu jalannya kan soleh banget ya, kayak orang soleh, langsung lemek. Ya. Kita kayak begitu bisa. Menurut tafsir Jalalain, illah hamsa itu adalah perjalanan kita itu tidak ada bekas suaranya sama sekali, seperti bekas suara telapak kaki onta ketika berjalan di padang pasir. Jadi nek eling onta kae to, nek lihat onta di kebun binatang suatu saat nanti, ingatlah jalan kita itu seperti itu ketika digiring dari alam kubur kita menuju mahsyar. Dan komandan kita saat itu adalah malaikat Israfil. Ya, sekarang dilanjut satu ayat. Surat Toha 108 tafsir Jalalain. Pada hari ini, yakni di saat gunung-gunung sudah diratakan, yakni di saat gunung-gunung sudah diratakan oleh Allah, maka seluruh umat manusia akan mengikuti makhluk yang memanggil-manggil, untuk menuju mahsyar. Mahsyar adalah tempat pertemuan seluruh umat manusia di hari kiamat. Untuk kurung ya. Yakni setelah umat manusia itu
bangkit dari alam kuburnya, yakni setelah umat manusia itu bangkit dari alam kuburnya. Gitu. Makhluk yang memanggil-manggil itu adalah malaikat Israfil. Makhluk yang memanggil-manggil itu adalah malaikat Israfil dengan suaranya yang lantang. Bayang loh, sak dunya suaranya kayak apa, gemlegare, betapa besarnya sak dunya. Ya kalau kita paling kan 100-120 orang baru dengar, itu pun kalau nggak pakai mic. Kalau pakai mic ya bisa ribuan bisa, tetapi itu tidak mungkin kalau sampai miliaran triliunan orang. Di saat itulah malaikat Israfil berkata. Di saat itulah malaikat Israfil alaihissalam berkata, kemarilah kalian semua, kemarilah atau kesinilah kalian semua untuk menuju pertemuan, kepada Allah yang Maha Rahman, untuk menuju pertemuan kepada Allah yang Maha Rahman. Saat itu tidak ada satupun yang berbelok-belok. Saat itu pun tidak ada satupun yang berbelok-belok dari umat manusia, karena mengikuti seruan malaikat Israfil. 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 Dan ketidakberdayaan, layak diruna Allah yattabi'u, dan ketidakberdayaan untuk tidak mengikuti, titik. Saat itu pula lah suara-suara manusia. Saat itulah suara-suara manusia sudah tidak terdengar lagi. Ya. Karena menuju Allah yang Maha Rahman. Jadi proses dari alam kubur menuju mahsyar sudah tidak ada suara lagi. Dan menuju mahsyar itu sama dengan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang engkau dengar, fala tasma'u, sehingga tidak ada yang kau dengar kecuali suara-suara samar, yakni suara bekas injakan telapak kaki, yang berjalan menuju mahsyar, yang diibaratkan seperti suara telapak kaki onta-onta yang berjalan di padang pasir. Ketemek nek cara Jawa ini. Ya sangat halus ya. Gitu. Jadi ini menjadi catatan kita semua.
yang punya motor, yang punya mobil, suatu saat nanti Bapak Kangkang pastikan itu sudah tidak ada yang Anda akses lagi besok di hari kiamat. Tetap melakukan musikil kabeh, berjalan pakai kaki semua. Dan pahamilah apa yang kita miliki, entah motor, entah sepeda, entah mobil, ataupun sesuatu yang bagus, pastikan itu hanya sarana di dunia untuk menuju akhirat saja. Jadi jangan sampai kita terlena dengan itu semua, karena kenyataan yang disampaikan dalam Al-Quran 108 ini menjadi sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh semua umat manusia. Ya tentu maknanya kalau kita menjadi bagian itu, ya tentu semoga perjalanan kita perjalanan yang lancar, perjalanan yang penuh semangat, perjalanan yang tidak siap-siap, perjalanan yang nggak telat, waktu sering telat, jamaah telat, ngaji telat, mustahil telat kabeh. Moga-moga mohon maaf Kang ya, saya ini empirik, saya berbicara empirik, kenyataan lahiriah ini. Nek santri-santri nek kon jamaah kok telat kabeh. Punten uripe anu yo kabeh telat kabeh. Saat kancane wis ngene dene durung ngene. Saat kancane sudah berkeluarga yo sing itu sing undang belum. Kancane sudah anak, sudah punya anak, sudah punya ini telat mah. Maka tolonglah Mbak, kan ini representasi kita ke depan. Jadi sholat kita itu representasi kehidupan kita. Maka ya saya pesan betul sama Kang Mbak termasuk khususnya saya sendiri ya kan. Ini marilah momen pandemi ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Atau undang azan Kang Husein atau siapa saja, ya tolonglah dihargai. Jadi ya ojo enak nunggu. Saya khawatir semoga nggak terjadi. Saya khawatir nih, saya empirik, mohon maaf ya, saya lebih 5 pesantren yang saya singgahi dalam perjalanan saya. Mohon maaf, saya tak belok-belok. Mbak Kangkang berdoa. Jangan sampai nunggu dibangunkan, jangan sampai tunggu bangun. 2 kali lagi. Pembangunan gelombang 1, pembangunan gelombang 2. Naudzubillah min dzalik. Tolonglah Kang. Jadi yang kita lakukan itu bukan untuk siapa-siapa lagi. Penting sini pondok, kalau di rumah 12 tahun anak saya ngontrol, 12 nggak ada yang ngurus, kayak apa nanti kita masa depannya. Tolong ya saya tahu Anda punya problemnya masing-masing. Perjuangan turu, alasan apapun, entah alasan chattingan, alasan belajar, alasan yang benar, yang alasannya nggak jelas, ya silakan saja, itu problem Anda masing-masing. Kita sudah sering mengingatkan, tapi tolong saatnya ibadah yuk diperhatikan baik, karena ini akan menjadi representasi Anda ke depan. Ya, semoga ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.